Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai pelayan firman-Mu pada malam ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Agustin Toban. Kepada Ibu Pendeta Agustin Toban dengan penuh kasih saya persilakan. Shalom, selamat malam. Mohon diinformasikan apabila sinyal atau mungkin suara saya agak terganggu karena saya lagi di mobil. Saya sementara perjalanan di Jakarta, tetapi saya coba akan menyampaikan apa yang Tuhan pesan. Tolong diinformasikan bagaimana modulasi saya, Roger. Terima kasih. Ya, bagus ini Bunda. Lagi bagus ini modulasi, terbaca bagus. Begitu, silakan dilanjut. Standby. Ya, selamat malam, salam untuk semua user yang ikut di dalam ibadah. Saya tadi sampaikan bahwa saya ada di mobil, tapi tidak akan mengurangi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tema kita untuk bulan ini masih tetap kasih atau cinta sejati. Orang yang mengasihi Tuhan itu dia tidak akan mundur, dia tidak akan dihalangi oleh apapun juga. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana persoalan atau masalah itu bisa menjadi berkat di dalam hidup kita hanya karena mengasihi Tuhan. Saya mau bacakan di dalam Keluaran pasal 15 dari ayat yang ke-22 berkata demikian. Judulnya adalah di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu pun menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Pembacaan kita malam hari ini, bagaimana bangsa Israel itu berjalan keluar dari Mesir mau menuju ke tanah Kanaan. Menurut sejarah, perjalanan itu harus cuma ditempuh hanya 11 hari.
Tetapi karena ulah dari orang Israel ini tidak pernah mengucap syukur, dan kita lihat di dalam ayat ini dikatakan mereka sampai dimarah. Mereka sudah 3 hari 3 malam perjalanan dan mereka tidak mendapatkan air. Ada air tetapi dikatakan air itu pahit rasanya. Dan itulah sebabnya dinamai orang tempat itu adalah marah. Lalu bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Musa, ya. Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami minum karena sudah kehausan? Karena air di sini adalah air yang pahit. Dan apa yang terjadi? Musa berseru kepada Tuhan. Untung Musa ini punya hikmat, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan pertolongan kepadanya, menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan ketetapan dan peraturan. Saya sampaikan malam hari ini, mungkin di dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita itu menghadapi seperti orang haus, ya, tidak ada kesegaran karena persoalan yang begitu banyak, penderitaan yang begitu banyak, apalagi untuk yang sekarang-sekarang ini. Tetapi Musa sebagai hamba Tuhan, Tuhan tunjukkan kepadanya ada sepotong kayu. Bukan kayu yang biasa, tetapi sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kalau kita datang pada salib, kayu yang isinya kasih itu, pada salib itu, maka di sanalah kita akan mendapat pertolongan yang luar biasa. Malam ini sebentar khotbah ya, sebentar. Malam ini saya sampaikan bahwa apa yang kita alami, apakah kita pernah kehausan, apakah kita pernah menghadapi kepahitan di dalam hidup kita. Saya sudah sampaikan tadi judulnya, persoalan atau kepahitan itu bisa akan menjadi manis kalau kita belajar. Firman Allah mengatakan di dalam 1 Tesalonika bahwa mengucap syukur di dalam segala hal. Memang tidak gampang untuk mengucap syukur. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, ya, tidak seperti bangsa Israel itu bersungut-sungut, ngomel sama Tuhan. Hanya diputar kan? Diputar harusnya cuma 11 hari, 10 tahun berputar-putar. Karena apa? Mereka tidak pernah mengucap syukur. Tidak ada air, ngomel. Tidak ada makanan, ngomel. Tapi Tuhan itu kasih, ya, memberikan pengertian, dan Alkitab mengatakan, mengajarkan kepada kita, ya, di dalam ayat ini Tuhan itu merubah air pahit itu menjadi air yang manis. Dan di sanalah ada peraturan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka Tuhan berkata, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel. Seberapa kita yang hadir malam hari ini menjadi pengalaman di dalam hidup kita bahwa, ya, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jangan ngomel dulu, jangan bersungut-sungut dulu, akhirnya mencari kambing hitam, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang punya kasih, di dalam salib itu ada kasih. Kasih itu mengalir dari salib Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, dan akhirnya mujizat itu terjadi. Ada satu cerita, orang yang pernah berjalan di padang gurun. Ya, memang padang gurun di dalam kehidupan kita ini, ya, selalu kita alami karena memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa ada lautan yang tidak ada gelombang. Lautan itu selalu ada gelombang, selalu ada masalah. Tetapi Tuhan itu menjanjikan kepada kita pelabuhan yang damai. Nah, sebab itu malam hari ini saya menyampaikan bahwa kepahitan masalah itu akan menjadi manis dalam kehidupan kita kalau kita datang kepada salib Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu menanggung segala-galanya. Cuma Tuhan memberikan
Mungkin masalah dalam kehidupan kita satu, menguji iman kita, apakah kita mau setia, apakah kita tetap taat kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kita menyanyi, kita bisa bersaksi atau kita bisa berkata, aku mau setia sampai akhir hidupku. Tetapi di tengah perjalanan kadang-kadang kan ada masalah. Masalah kita hadapi sepertinya membuat kita tidak mampu lagi. Tetapi malam hari ini mungkin kita berjalan di padang gurun seperti tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada pertolongan. Tapi ada satu cerita, ada seorang yang berjalan di gurun pasir. Harusnya cuma kaki itu kalau berjalan di pasir itu cuma dua. Satu pasang maksudnya, satu pasang. Jadi dua telapak kaki. Tapi setelah dia lihat, kenapa ada 4 kaki? Ya, padahal dia berjalan seorang diri. Baru Tuhan mengatakan, kamu itu tidak pernah berjalan sendiri. Firman Allah mengatakan, dia menyertai, dia menopang, dia melindungi. Nah, akhirnya seorang yang berjalan di gurun pasir ini baru dia bangkitkan imannya. Dia berkata, oh ya, saya tidak pernah berjalan sendiri, Tuhan selalu bersamaku. Jadi malam hari ini, kalau kita mengikuti ketetapan dan peraturan Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Israel. Ya, sebab itu pada saat malam hari ini, biar kita belajar bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi pada saat ini, banyak orang khawatir, banyak orang bimbang. Waktu saya mau berangkat, sempat juga Pak Hendrik bilang begini, aduh, itu ada saudara bilang begini, ini PPKM nggak boleh masuk Jakarta, nggak boleh keluar dan sebagainya. Terus Pak Hendrik bilang, gimana? Apa dibatalkan aja? Saya bilang, enggak lah, saya berangkat. Ya, seperti Daniel mengatakan, seandainya Tuhan yang aku sembah tidak akan menolong, tapi aku tidak akan makan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saya ngomong sama Pak Hendrik, saya jalan aja lah. Saya ini bukan jalan-jalan, tapi saya melayani. Dan puji Tuhan, pelayanan hari Minggu pagi dan hari Minggu sore semua berjalan dengan baik. Ya, hari Minggu sore itu ada anak-anak muda itu sekitar 50 orang di ruko di daerah Gading Serpong. Aduh, mereka haus dan mereka memang benar-benar itu mereka haus akan firman Tuhan. Dan akhirnya ya karena baru jumpa satu kali, mereka minta untuk hari Minggu lagi. Dan saya katakan, oke, saya mau melayani. Ya, melayani. Saya lihat anak-anak muda itu ada yang dari Papua, ada yang jadi mereka ini dibiayai perintah dan disekolahkan baru anak-anak umur belasan tahun. Dan Tuhan akan hati saya untuk melayani mereka. Sebenarnya pendetanya itu saya belum pernah kenal. Tetapi saya katakan, saya siap melayani. Dan pengalaman-pengalaman yang saya alami bersama dengan Tuhan, saya akan sampaikan kepada mereka. Itu pelayanan harusnya cuma 1 kali, tapi karena kemarin belum selesai, terus bilang, Ibu boleh nyambung lagi nggak? Saya bilang, oke, siap. Jadi hari Minggu pagi itu saya pelayanan di Ciputat, GPI Ciputat, dan sore juga di Gading Serpong. Ya, saya nggak minta istilahnya PK, persembahan kasih dari mereka. Karena apa? Saya tahu mereka itu mereka yang merantau. Dan pada saat malam hari ini saya sampaikan bahwa banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana dengan Jakarta? Saya bilang aman-aman saja. Ini kita sudah 2 hari ini muter-muter. Saya juga agak ngerti jalan mana ini. Yang penting saya di mobil. Dan hari ini saya di mobil. Saya nggak ngerti kemana. Tadi katanya ke mana itu? Ke Jakarta, ini kembali lagi ke Tangerang, kemudian pergi di mana lagi, di mana, saya nggak ngerti, tapi saya jalan. Dan saya tahu firman Tuhan itu berjanji, kalau kita melayani Tuhan, Tuhan itu akan menolong. Dan ayat ini mengatakan, apabila engkau mendengarkan ketetapanku dan mengikuti segala peraturanku, maka aku
tidak akan menimpakan penyakit apapun kepadamu. Itu menjadi keyakinan kita. Ya memang ini lagi ya memang seluruh dunia kan, bukan cuma kita. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan memberikan roh keberanian dalam hidup kita, bukan roh takut. Yang penting kita ikuti peraturan pemerintah, karena pemerintah itu Roma mengatakan adalah wakil Allah. Kalau kita ikuti peraturan pemerintah, saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup akan menolong dalam kehidupan kita. Ya, jadi tidak usah takut berkelebihan, tidak usah khawatir berkelebihan. Ya, cukuplah kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dan kita lihat di dalam ayat terakhir, di Elim Tuhan memberikan ya mata air 12 mata air dan 70 pohon kurma. Karena mereka apa? Mereka akhirnya lolos dari padang gurun, melewati Marah. Di Marah itu air pahit menjadi manis, dan akhirnya Tuhan limpahkan mujizat yang luar biasa kepada mereka. Malam hari ini saya sampaikan, biarlah kita mengasihi Tuhan. Gak perlu jangan separuh hati. Tapi Matius mengatakan, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Itu Matius 15 ayat 37. Ya. Jadi Matius 22 ayat yang ke-37 mengatakan, Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa berkata hidup ini adalah kesempatan. Ya, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu bingung. Sekarang saya mau berangkat dari Ponorogo, semua bingung dengan minyak goreng. Saya cuma guyon begini. Kalau memang tidak ada minyak, itu kerupuk, nggak usah digoreng lah, dibakar juga boleh. Ya, Tuhan itu beri hikmat kepada kita. Tidak perlu pakai minyak-minyak, ya. Jadi kita bisa lakukan semua dibakar kalau memang mau makan, ya mau makan apa, ya tidak ada minyak. Jangan sampai karena minyak itu membuat kita stres, ya. Jadi saat-saat sekarang ini mungkin kita menghadapi kepahitan, menghadapi masalah yang begitu rumit. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, ya seperti Musa tadi, Tuhan tunjukkan sepotong kayu, dilemparkannya di dalam air, maka air itu berubah menjadi manis. Ya, kuasa Tuhan dan kasih-Nya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita kalau kita datang kepada Tuhan. Gak usah lari kepada manusia. Manusia itu, saya barusan cerita di mobil ini, saya bilang sama adik saya, itu loh adik yang di Batam itu, yang gajinya sekian itu. Ini kan anaknya diantar ke Priuk tadi karena dia sekolah pelayaran juga. Jadi papanya pelayaran, bagian mesin, anaknya pelayaran tapi bagian nahkoda, bagian sopirnya kapal. Ya, mereka ada uang semua. Tetapi adik saya bilang begini, nggak usahlah diharap-harapkan. Ya, selalu bilang tidak ada uang. Gaji bapaknya 50 juta, gaji anaknya 7 juta. Ya, dua-dua dapat gaji, tapi selalu mereka bilang tidak ada uang. Saya bilang nggak usah bohong. Ya, nanti setan tangkap itu betul-betul tidak ada uang. Rasa lu. Ya, jadi kita nggak usah berharap kepada manusia. Mungkin kita lihat ada orang itu yang bisa menolong sama kita. Kita percaya pasti dia bisa tolong kita. Tapi ternyata kan tidak. Ya, Alkitab mengatakan, Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saya juga belajar. Ya, orang tua saya bukan, ya kalau ada juga. Tapi mereka nggak mau. Ya untuk apa? Lebih baik kita berharap Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan pertolongan yang luar biasa. Waktu saya mau berangkat, ada teman di Hong Kong itu, dia posting di Facebook, dia bilang jual minyak untuk persiapan mau hari raya. Saya tuh coba, Jeng, itu minyak harga berapa? Loh memang sudah pulang Indonesia apa masih di Hong Kong? Dia bilang, oh saya masih di Hong Kong tante. Terus saya bilang, kok jual minyak? Oh ini koncoku, saya tolongin dia, katanya begitu. Terus saya bilang begini, saya tanya minyaknya itu berapa toh? Ya, udah tante, nggak usah tanya-tanya minyak. Rumah Ponorogo itu Jalan Abimanyu nomor berapa toh? Enggak, saya tanya minyak, saya bilang begitu. Dia bilang, saya juga tanya nomor rumah berapa toh?
Jadi saya ngomong, oh Abimanyu 62 Ponorogo. Sudah tunggu aja tante, katanya gitu. Saya tanya, terus bayarnya berapa? Dia bilang, udahlah jalan aja. Nah, apa yang terjadi sebelum saya berangkat sore harinya itu ada orang ketok-ketok pintu. Permisi Bu. Lalu dia ngomong, ini disuruh mbak yang di Hong Kong itu. Oh ya, dia bawa minyak 1 dos. Isi 12 bungkus di dalam. Super mie 1 dos, gula 5 kilo. Saya foto lalu saya kirim ke mbak yang di Hong Kong itu. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Semua orang bingung mau cari minyak. Saya cuma tanya harga berapa kok dikirim. Itulah saya bilang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya sampaikan malam hari ini judulnya kepahitan. Permasalahan itu akan bisa dirubah menjadi hal yang manis kalau kita menurut atau tunduk kepada ketetapan Tuhan atau perintah Tuhan. Ini yang saya sampaikan malam hari ini dan mari kita nikmati kasih kuasanya. Ada satu pujian, kemurahan dan kebaikanmu selalu mengikuti aku. Kebaikan Tuhan itu selalu mengikuti hidup kita kalau kita selalu berharap kepada Tuhan. Sebab itu malam hari ini seberapa kita yang ada, saya kembalikan ke moderator. Tuhan berkati. Baik, tentunya kita yang hadir pada malam hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Agustin Toban yang telah membawakan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Baik, saya tinggal selanjutnya sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita dengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga